Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan berpakaian secara syariat Islam. Materi kelas 10 semester Kasal. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kata konsep yang akan kita pakai yaitu ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam akan dibagi menjadi 3 sub pokok. Yang pertama yaitu tentang dalilnya, yang kedua ketentuannya, dan yang ketiga hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Untuk yang pertama yaitu tentang dalil berpakaian sesuai syariat Islam. Sebelum kita membahas tentang dalil, sekarang anak-anak coba bandingkan kedua pakaian ini. Kita bisa melihat, kita bisa membandingkan, nanti berdasarkan dalil kira-kira yang sesuai dengan ketentuan pakaian muslimah sesuai syariat Islam itu yang mana. Yaitu yang pertama dalil Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfudna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw abittabi'ina khayri ulil irbati minal rijali aw at-tifli alladhina lam yadharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka memiliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur ini menjelaskan bahwa hukum menutup aurat, menjaga pandangan, memelihara kemaluan itu wajib bagi setiap orang muslim. Dalil yang berikutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin
dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat ini lebih menguatkan lagi tentang perintah untuk menutup aurat. Dalam hal ini menjulurkan atau memanjangkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh. Nah, ini gunanya untuk apa? Fungsinya agar mereka mudah dikenali sebagai orang mukmin atau orang muslim, sebagai identitas orang muslimah. Jadi kalau orang yang sudah berjilbab, orang yang sudah berhijab, ini menandakan bahwa dia adalah seorang muslimah. Nah, dengan begitu mereka juga tidak akan diganggu. Kenapa? Karena mereka tidak menampakkan aurat yang bisa mengundang syahwat lawan jenis. Yang berikutnya yaitu hadis tentang batasan aurat. Hadis riwayat Baihaqi nomor 3362 ini berbunyi yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis ini merupakan hadis tentang batasan aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan hadis yang di bawah, hadis riwayat Abu Dawud nomor 41.440 yang artinya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa syarat pakaian muslimah itu tidak boleh tipis, tidak boleh transparan, tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Nah, dan batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dari sini kita sudah tahu tentang hadisnya, tentang Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya. Nah, jadi kita bisa mengetahui tadi yang termasuk pakaian muslimah sesuai dengan syariat Islam adalah yang gambar yang di bawah, yaitu yang kedua. Sedangkan yang atas itu menunjukkan bahwa itu belum menunjukkan pakaian muslimah. Nah, selanjutnya apa sih manfaat, hikmah yang terkandung dari syariat Islam tentang berpakaian muslimah? Mari kita lihat. Hikmah dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, terjaga kehormatannya, terjaga dari perilaku menyimpang, terhindar dari penyakit tertentu, terhindar dari azab Allah. Sebagai identitas orang muslim, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis dan menutupi aib atau cacat. Jadi dari sini hikmah atau manfaat berpakaian muslim itu banyak sekali. Yang pertama yaitu jelas menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita muslimah. Sehingga itu karena itu adalah identitas kita sebagai seorang wanita muslimah. Dan dengan kita berpakaian muslimah, kita juga akan terhindar dari gangguan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena yang bisa menimbulkan tadi timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis, sehingga menghindarkan kita dari pelecehan seksual. Itulah materi tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.